Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Program Lensa Pendidikan. Program Lensa. Saya sangat jadi guru. Awal. 2021 akhir ya, Pak ya? Iya. Tapi sudah cuma nggak tahu penempatannya ya. Hampir semua yang kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radar Madura TV kembali bersama saya Sari Purati dan rekan saya Mia Sofia dalam program Lensa Pendidikan hanya di Radar Madura TV. Roadshow tim Lensa Pendidikan sudah berada di Kecamatan Galis dan hari ini saya berada di SDN Galis 1. Luar biasa sekali. Ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa dalam program Lensa Pendidikan karena di sepanjang 2022 kami ditemani khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Bapak Dr. Andes Ahmad Zaini. luar biasa, dan hari ini kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Galis 1 ditemani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Kepala Sekolah Korwil Campidikbud, rekan guru dan seluruh siswa. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Radar Madura TV dari SDN Galis 1. Salam Lensa Pendidikan. Galis 1. Bapak Jufri, semangat sekali Pak Jufri yang menjelaskan kepada siswa. Pak Jufri, ini sekarang pelajaran apa? Sekarang saya lagi mengajar tema. Pengajar tema ya. Ini pelajaran apa yang diajarkan sekarang? Pelajaran ini IPA, materinya IPA, tentang menghemat listrik. Materinya IPA. Dan sekarang siswa ini menggunakan program ini tugasnya apa ya? Nanti tugasnya anak-anak ini materinya saya demo, mengaluinya nanti dibuka. Kemudian mereka menyimpulkan tentang bagaimana cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bapak kepala sekolah, Iya. untuk pembelajaran digital seperti ini sudah berlangsung berapa lama? Jadi kekerasan tidak hanya bisa melihat prestasi, mengapresiasi prestasi, juga Kepala Dinas Pendidikan harus juga melihat kondisi sarana dan prasarana yang berada di sekolah, khususnya di SDN Galis 1. Bukan betul semua, Ya, itu sebagian ya. Karena ini kebetulan kita melihat kelas yang memang menurut kepala sekolah ini udah kondisinya yang paling tidak memungkinkan ya. Dan Pak Zeni boleh dicek itu plafonnya memang di sini besar. Ya. Ini tempat ini tetap di luar KBM. Tetap, tapi kita hati-hati Ketika hujan ya. angin disuruh sama saya 1 sampai 3. Ya. Padahal di sini baru saja mencetak prestasi ya Pak Oleh bulan tahun. Artinya dalam kondisi apapun prestasi harus tetap terjaga dan tetap sama. Ini kondisinya Pak Oleh. tidak menutup mata terhadap beberapa fasilitas pendidikan Ya, yang kurang maksimal. hampir di 13 kecamatan juga ada seperti itu. Ya, hampir semua sekolah Iya. mesti ada satu sisi yang kurang. Kelasnya bagus, pagarnya bagus, pagarnya. Jadi memang pasti ada sesuatu. Iya. Perlu kita pendidikan membentuk. Tapi memang ada skala prioritas Ya. ya. Ada yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah ketersediaan anggaran yang dimiliki, kemudian dengan skala prioritas yang harus diselesaikan. Iya. Jadi SDN Galis 1 ini mungkin datanya sudah masuk ya untuk perbaikan, tapi mungkin belum bisa dilakukan di tahun ini. Mudah-mudahan lah ya. Iya. Tapi yang harus spesial karena Pak Zeni tahu sendiri gitu ya. Oke,
Gas. Di sinilah kamu harus juga membedakan bahwa nanti ada benda. Benda padat itu bisa yang sudah kita tahu sifatnya kan? Tahu kan? Ada yang kenapa bentuknya tetap tidak berubah. Nah, tidak berubah. Kalau benda cair itu selalu berubah bentuk bentuknya. Jadi juga kamu sendiri bahwa di sinilah lain dengan gas. Gas sama dengan bentuknya. Jadi perubahan di sini sama dengan bentuknya. Kalau di sini nanti akan menjadi cair. Nah, setelah itu baru di sini. Nah, dibaca. Nah, jika kita menyalakan lilin, maka lilin akan tambah dan kemudian menjadi cair. Itulah yang dikatakan perubahan dari padat menjadi lilin. Di mana kita? Di SD Galis 1. SDN Galis 1. Maju, maju, yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Mana semangatmu? Ini semangatku. 1, 2, 3, 4. Hari ini, hari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tretan dan Madura TV roadshow tim Lensa Pendidikan terus berjalan di 13 kecamatan. Kami program Lensa Pendidikan ini mendatangi semua sekolah, sejumlah sekolah di 13 kecamatan untuk melihat secara dekat, mengeksplor, melihat kondisi, potensi dan juga prestasi apa yang dimiliki oleh sekolah. Dan hari ini kami berada di SDN Galis 1, tepatnya di Kecamatan Galis. Luar biasa sekali. Ini tanpa tersetting hari ini. Semalam saya mendapat surprise bahwa kita Lensa Pendidikan ini secara eksklusif didatangin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Tentu ini tidak disetting sama sekali. Jadi Anda harus disetting, mungkin akan memilih sekolah yang baik supaya bagaimana citra pendidikan kita menjadi baik di depan program Lensa Yang Pendidikan. paling baik. Yang paling baik di depan program Lensa Pendidikan kita. Baik semua sekolah ini. Tapi tentu ini tidak disetting karena beliau berkesempatan untuk mendampingi tim Lensa Pendidikan melihat secara detail, secara khusus, tepatnya di SDN Galis 1. Dan saya perlu mengenalkan pada Tretan, di sebelah kanan saya ada tuan rumah dalam program Lensa Pendidikan edisi hari ini, Bapak Muhammad Rahman SPD MPD selaku Kepala SDN Galis 1. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Rahman Sari. saya panggilnya. Iya. Mimpi apa semalam didatengin Kepala Dinas Pendidikan? Atau mungkin ini harus ada evaluasi khusus di SDN Galis 1 begitu ya? Iya. Baik, selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi Mbak Sari. Semangat ya. Semangat. Ya, baik. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Zaini, MPD MHP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan yang punya konsen betul terhadap program Lensa Pendidikan presented pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Selamat pagi Pak Zaini. Selamat pagi. Semangat ya Pak Zaini. So, semangat Mimpi selalu. apa semalam Pak Zaini? Mimpi naik pesawat terbang. Iya, nanti kita bahas ya. Dan di sebelah kiri tentu tidak asing bagi Tretan Radar Madura TV karena beberapa kali kita melakukan roadshow di Kecamatan Galis, Bapak Dr. Andes Ahmad Baihaki. Selamat pagi Pak Baihaki. Pagi Bu. Terima kasih Pak Baihaki sudah menerima Bapak Kepala Dinas. Walaupun surprise sekali tadi ya, tidak menyangka bahwa Pak Zaini akan datang ke sekolah ini. Baik, Tretan Radar Madura TV, sebelum kita ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Korwil Cambidikbud, kita akan ngobrol sebentar dulu Pak Kepala Sekolah ya. Walaupun sebenarnya Pak Kepala Sekolah ini tuan rumah, tapi sementara kita beri waktu untuk Bapak Zaini selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan untuk memberikan sedikit catatan atau evaluasi terkait program Lensa Pendidikan. Pak Zaini, ini kan program Lensa Pendidikan sudah berjalan sejak 2021 hingga 2022 tahun ini. Banyak sekali, hampir 100 lebih sekolah yang kita datangi sebagai bentuk sebagai bentuk monitoring ya, semacam monitoring yang dilakukan oleh teman-teman media khususnya Radar Madura terhadap perkembangan pendidikan di semua sekolah yang kita datangi. Pak Zaini, sejauh ini dari yang Pak Zaini amati dari program Lensa Pendidikan dan juga sekolah-sekolah, banyak sekali hal yang harus diurai dan tentu tidak bisa diurai hari ini semuanya. Kira-kira apa yang Pak Zaini lihat dari program Lensa Pendidikan ini di semua sekolah di 13 kecamatan? Jadi pada saat saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan, maka saya memiliki keinginan untuk mengetahui setiap satuan pendidikan atau sekolah itu. Kita ingin datang satu persatu ke sekolah itu, kemudian melihat kondisinya, berbicara dengan kepala sekolahnya, dengan komitenya, dengan siswa dan lain sebagainya. Semua ya? Ya, semua yang ingin kita ajak bicara. Betul. Kemudian untuk memberikan evaluasi bagi pendidikan di Pamekasan, untuk memberikan kontribusi masukan dan lain sebagainya, sehingga pendidikan ini akan sesuai dengan visi Bapak Bupati Pamekasan, yakni berasal dari bawah. Jadi apa yang menjadi program kita adalah keinginan semua masyarakat. Tetapi jumlah satuan pendidikan di Pamekasan itu sangat banyak, luar biasa. Ya, artinya kalau saya datang satu persatu tidak akan selesai dalam 1 tahun. 2 tahun mungkin tidak selesai. Betul. 2 tahun tidak selesai. Maka saya harus menggunakan
inovasi ya. Ya. Substansinya tidak akan hilang, Ya. yakni mendatangi semua sekolah. Tetapi inovasi yang harus kita lakukan supaya saya tidak harus datang langsung satu persatu. Maka kami bekerja sama dengan media, ya, yakni Radar Madura TV. Ya. Oke. Nah, Secara melihat audio visualnya ya. ya karena ini program yang saya harus melihat langsung, maka dibuatlah lensa. Jadi melihat di lensa itu, karena ada videonya di syuting, kemudian saya lihat dan satu persatu saya lihat sekolah yang telah didatangi oleh teman-teman lensa pendidikan itu sama saja dengan saya datang ke tempat itu. Dan tidak bisa direkayasa. Nggak bisa ya. Kemudian tiba-tiba ini langsung dibangun, kemudian menjadi bagus gitu, nggak bisa tiba-tiba ada pagarnya, nggak betul. bisa, ya. Nggak, jadi semua berjalan secara alamiah dan saya tahu tentang kondisi sekolah yang sebenarnya ya. Bukan hanya saya, tapi semua pejabat dinas pendidikan, semua masyarakat pimpinan kita akan mengetahui. Ya. Tidak hanya semua yang ada di Pamekasan, bahkan seluruh dunia gitu ya. Bahkan seluruh dunia bisa melihat di YouTube-nya ya, di Radar Madura TV akan Potret terlihat. pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Sehingga masukan itu tidak hanya dari bawah akhirnya, tetapi dari samping semua orang. Ya. Maka ini menjadi program yang bagus bagi saya. Ya. Mas ini kalau dari sekian banyak program lensa pendidikan yang sudah kita datangin, banyak hal persoalan-persoalan memang di semua sekolah yang beragam, baik itu SDM, potensi siswa, juga sarana dan prasarana, dan ini tidak sama. Sejauh ini yang Pak Zaini lihat dari potret pendidikan Kabupaten Pamekasan, apa yang kemudian benang merah yang Pak Zaini ingin sampaikan, perbaikan-perbaikan apa yang harus dititik beratkan untuk pendidikan kita di Kabupaten Pamekasan? Ya, dari sisi sarana prasarana saya kira persoalan ini terjadi di mana saja. Ya, di seluruh Indonesia ya sama bahwa ada problem di situ ya, bahwa ada kekurangan ya. Kenapa kok selalu ada kekurangan? Karena perkembangan tuntutan itu semakin tinggi. Ya. Dan jumlah sekolah juga banyak ya. Semakin kompetitif juga. Nah, yang perlu kita mulai tata itu adalah soal komitmen ya. Komitmen teman-teman untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebab kalau sudah ada gairah, komitmen, keinginan kuat, niat yang tulus, maka semua bisa berubah. Ya, yang semula siswanya kurang berkualitas bisa menjadi berkualitas. Jadi apapun sarananya yang ada, tetapi komitmen pengelola pendidikan di sekolah itu tidak bagus, tidak tinggi, ya maka tinggal sarananya. Nah, karena itu maka yang harus kita perbaiki bersama-sama ya, yakni peningkatan komitmen ini, niat yang baik ini. Sebenarnya niat mereka sudah bagus, komitmen sudah bagus, tapi perlu kita tingkatkan terus menerus ya. Pak Zaini, setiap kali program lensa pendidikan, kalau Tretan boleh lihat, saya selalu menyampaikan pada kepala sekolah bahwa jabatan kepala sekolah ini bukan jabatan permanen. Begitu juga jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Ini bukan jabatan permanen. Pak Zaini, harapan Pak Zaini dari program lensa pendidikan ini semasa Pak Zaini menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, apa harapan yang bisa disampaikan di program khusus ini? Karena tentu mungkin Pak Zaini tidak akan bisa mengikuti semua program lensa pendidikan di sekolah. Apa harapan yang ingin Pak Zaini sampaikan pada semua sekolah di Kabupaten Pamekasan? Pertama, setidaknya bagi nanti yang menggantikan kita di struktur dinas pendidikan bisa melihat ya kondisi di sekolah ya. Itu bahasa Maduranya anak dinak kita ya. Jadi data itu kita sudah berikan ya. Semua orang bisa mengakses itu. Oh, inilah kondisinya. Yang kedua, bagi teman-teman, ternyata kegiatan ini memberikan semangat ya untuk melakukan perubahan-perubahan. Kenapa? Karena mereka merasa dilihat oleh banyak orang, merasa dipantau oleh semua orang, diperhatikan. Ya, sehingga perubahan itu harus dilakukan. Kemudian dengan kegiatan ini kan ada progres. Jadi misalnya tahun sekarang lensa pendidikan melihat ini, tahun depan ya. Misalnya tahun ini nggak ada pagarnya, kemudian tahun depan ternyata sudah diperbaikan. Jadi progresnya jelas itu. Itu memberikan grafik progres bagi teman-teman. Yang terpenting sekali adalah bahwa teman-teman itu
dilihat oleh semua orang, ya. Iya. Bahwa apa yang dilakukan itu ya dilihat, apa yang dilakukan itu dinilai, apa yang dilakukan itu dievaluasi oleh semua orang, termasuk Dan oleh sekali lagi tidak kita bisa semuanya. direkayasa, ya. Ya. Ya, baik Tanda Dharma TV, itulah yang disampaikan sama Pak Zaini. Tentu harapan Bapak Kepala Dinas Pendidikan ini menjadi harapan bagi semua stakeholder pendidikan di 13 kecamatan bahwa kita harus berbenah, harus berprogres demi peningkatan mutu pendidikan, khususnya demi perbaikan citra pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Baik, terima kasih Pak Zaini. Kita akan ngobrol sama sang tuan rumah SDN Galis. Bapak, kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Zaini, bahwa semua sekolah ternyata memang harus melakukan perubahan-perubahan demi kebaikan. Pak Rahman sendiri, Pak Rahman ini kalau tadi sempat saya ngobrol, Pak Rahman adalah baru, kepala sekolah baru di sini. Betul. Sejauh ini apa sih yang Pak Rahman lihat dari sekolah ini dan upaya-upaya apa yang Pak Rahman lakukan untuk sekolah ini? Mohon izin, Pak. Ini tidak boleh ada yang ditutupi ya? Iya, Semuanya harus secara transparan. Iya, Mbak Sari, saya di sini sekitar 9 bulan. Iya, baru 9 Artinya bulan. banyak sekali PR yang perlu kami atau kita kerjakan, kita laksanakan di sini. Jadi program-program yang kami laksanakan, terutama pembiasaan yang dulunya pembiasaan mengaji di setiap pagi hari Senin sampai hari Kamis saya wajibkan mengaji surat Yasin. Jadi kemudian Sebelumnya belum. Jadi kemudian setelah istirahat kedua diwajibkan untuk sholat berjamaah bersama. Sholat berjamaah bersama. Kemudian hari Jumat dan Sabtunya, hari Jumat itu Jumat Ceria atau Jumat Sehat, kita senam bersama bersama murid-murid juga. Nah, kemudian untuk program mingguan kita selain akademik, kita di sini bersama teman-teman akan memunculkan yaitu program tahfidz. Jadi program mingguan tahfidz itu kan juga sudah dikawal sama Dinas Pendidikan ya, sudah ada program tahfidz khusus. Iya, betul. Jadi program tahfidz itu setiap hari Sabtu kita laksanakan di sini untuk program pramuka, ekstra pramuka setiap hari Jumat. Jadi untuk tahfidz itu wajib di hari Sabtu dan alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan program-program itu alhamdulillah SDN Galis 1 sudah lumayan banyak mendapatkan juara-juara. Yang paling akhir dua kali terakhir yaitu untuk 1 Muharram dapat juara 1 lomba tahfidz untuk SD yang perempuan. Kemudian yang terakhir kemarin Gebiar Literasi dalam rangka hari jadi Kota Pamekasan yang ke-492 SDN Galis 1 dapat juara 1 untuk tingkat SD yang perempuan. Hari jadi barusan ya. Iya, benar. Pak Rahman, 9 bulan tentu tidak bisa kemudian kita berbicara inovasi dalam waktu yang sangat singkat. Pak Rahman, ini mumpung ada Kepala Dinas Pendidikan, kendala apa yang Pak Rahman hadapi di sekolah ini? Kendala selama kitanya masuk di sini, Mbak ya, saya yang pertama adalah melihat jumlah siswa. Jumlah siswa, berapa jumlah siswa di jumlah sini? Total di sini 82, tapi dengan jumlah yang seperti itu kita tetap semangat. 82. Apa yang menjadi kendala merosotnya jumlah siswa? Yang pertama, sebelah kanan kiri ada lembaga yang sudah mulai sekitar 200 meter ada lembaga-lembaga. Sebelah selatan ada dan sebelah hampir semua sekolah mengalami hal seperti ini. Tapi yang ingin saya tanyakan, apa upaya yang Pak Rahman lakukan? Karena bagaimanapun kita tidak bisa menghindari persaingan-persaingan antar lembaga. Tapi apa yang Pak Rahman kemudian memberikan nilai tawar pada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat sekolah ini? Kita di sini punya program yaitu digitalisasi, literasi, dan yang paling akhir tadi ya tahfidz tadi, program tahfidz itu Mbak. Literasi dan sudah dilaksanakan di sini. Iya. Oke. Itu menjadi nilai tawar ya. Iya. Dan program tahfidz. Iya. Yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Ya, luar biasa sekali. Kita patut apresiasi apa yang dilakukan Pak Rahman, karena sekali lagi 9 bulan tentu tidak bisa melahirkan inovasi yang sangat wah untuk membuat suatu perubahan besar. Tapi upaya-upaya yang Pak Rahman lakukan adalah melihat tantangan bahwa sekolah ini minim sekali siswanya dan kemudian melakukan terobosan agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Benar. Baik Pak Rahman, terima kasih. Sedikit kita minta komentar dari Korwil Cambidikbud Kecamatan Galis yang tahu betul bagaimana kondisi di Kecamatan Galis.
mungkin lebih tahu daripada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Pak Baihaqi, mungkin ada ulasan, catatan, dan evaluasi dari Pak Baihaqi selaku Korwil Camdikbud untuk SDN Galis 1 khususnya. Terima kasih, Pak. Memang seperti apa yang disampaikan kepala sekolah barusan, bahwasanya beliaunya masih kurang dari 1 tahun. Tentunya tidak banyak yang dia lakukan, beliau lakukan. Namun sudah mulai tampak hasilnya, di mana dulu-dulunya sekolah ini minim prestasi. Dan sekarang sudah dua prestasi yang diraih. Dan ini masyarakat mendukung. Sebenarnya dibuktikan dengan prestasi. Sebenarnya Pak Rahman bisa memanfaatkan karena di sini ada tokoh masyarakat yang peduli ke sekolah ini. Pendidikan ya. Sekolah ini. Betul. Iya. Itu Pak Haji Fathor. Pak Haji Fathor, beliaunya ini setiap ada kesempatan untuk mendukung kegiatan di sini, beliaunya selalu tampil. Salah satu diantaranya adalah beliau memberi santunan kepada siswa-siswi yang ada di Galis 1 ini berupa uang. Karena beliaunya memang peduli sekali dengan pendidikan di sini. Dan kita emang butuh orang-orang yang seperti itu, yang memberi dukungan. Nah, itu Pak Rahman bisa memanfaatkan itu, Pak. Dan berkaitan dengan jumlah siswa, memang saya akui dulunya lebih dari 100. Kenapa? Bukan karena kepemimpinannya Pak Rahman lalu merosot. Bukan. Karena memang ada lembaga-lembaga baru yang berdiri di sekitar sekolah sini, Pak. Tapi ancaman ini tidak boleh diam. Harus melakukan berjuang. Berbagai upaya Pak Zaini, kita jual sekolah dengan prestasi. Betul. Dan itu sudah dibuktikan oleh Pak Rahman ya. Dan kita lihat nanti ke depannya. Pak Zaini, ini mungkin closing ya sebelum kita menutup podcast kali ini di SDN Galis. Pak Zaini, hampir semua sekolah mengalami seperti ini. Jadi banyak sekali tantangan berdirinya banyak lembaga yang mungkin nyaris berdekatan. Pak Zaini, mungkin ada yang ingin disampaikan pada lembaga-lembaga dalam hal survive, mendapatkan trust masyarakat untuk meningkatkan jumlah siswa. Jadi tantangan ini sebenarnya bukan ancaman. Jadi kalau dibiarkan menjadi ancaman, karena jumlah siswa pasti akan merosot dan pasti akan ditutup sekolahnya. Jadi tantangan ini adalah motivasi. Di mana-mana ya tantangan itu pasti ada. Semakin banyak tantangan, biasanya orang semakin inovatif. Betul. Jadi kalau tanpa tantangan orang biasanya kurang inovatif. Jadi saya melihat tantangan ini biasa ya, karena di mana-mana tantangan mesti ada ya. Jadi jangan membayangkan sebuah kemajuan itu lahir dari keadaan yang nyaman-nyaman saja, yang biasa-biasa saja. Orang hebat itu mesti berasal dari kehidupan yang penuh dengan tantangan. Jadi pelaut yang handal itu mesti melewati ombak yang besar ya. Jadi saya melihat itu motivasi ya untuk kita untuk lebih maju lagi. Ya sudahlah, biarkan nanti kan kompetitif saja. Siapakah yang keluar sebagai juara? Siapa yang keluar jadi pemenang itu. Nanti memang sekolah harus bergerak. Ini kan daya lecut ya. Jadi adanya lembaga di samping daya lecut bagi lembaga-lembaga negeri untuk semakin berinovasi, semakin meningkatkan kualitasnya. Kita pandang yang positif ya, berpikir positif terus ya. Dan ini juga harus menjadi catatan bagi semua sekolah untuk apa yang seperti Pak Zaini sampaikan, berpikir positif dan melakukan berbagai hal untuk membuktikan bahwa kita memang memberikan nilai tawar yang baik pada masyarakat. Baik Pak Zaini, terakhir untuk semuanya, saya minta satu kata untuk mencitrakan pendidikan di Kabupaten Pamekasan dari Pak Baihaqi. Satu kata saja untuk pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Pendidikan maju. Maju, luar biasa. Bapak Kepala Sekolah, satu kata untuk Kabupaten Pamekasan. Pamekasan maju hebat. Wah, hebat. Pak Zaini. Pendidikan siap maju, siap besar. Wah, luar biasa sekali ternyata. Terima kasih sudah mendukung program Lensa Pendidikan, dan tentu ini semuanya tanpa rekayasa. Inilah dia potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan yang Tretan bisa tonton dalam program Lensa Pendidikan. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan juga Radar Madura TV. Dari kita berempat, bisa sebelum kita closing, salam Lensa Pendidikan. Dari kita berempat,
Salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.